Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi rombongan pengusaha yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di kediaman pribadinya yang terletak di Hambalang, Jawa Barat. Pada suatu pagi yang tampak biasa di kawasan Hambalang, Jawa Barat, suasana mendadak terasa berbeda. Udara sejuk pegunungan yang biasanya tenang, hari itu menjadi saksi pertemuan penting yang bisa menentukan arah masa depan jutaan rakyat Indonesia. Di sebuah kediaman pribadi milik Presiden Prabowo Subianto, rombongan pengusaha besar dari berbagai sektor mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah satu persatu memasuki area, membawa para tokoh dunia usaha yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu misi besar yang dibawa, menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Hari itu, Senin 9 Februari, Presiden Prabowo menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Hadir dalam pertemuan tersebut Sofyan Wanandi dan Sudamek, selaku Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APindo. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah dialog serius tentang masa depan industri nasional, tentang bagaimana Indonesia bisa bangkit di tengah tekanan ekonomi global, dan tentang bagaimana rakyat kecil bisa kembali memiliki harapan lewat pekerjaan yang layak. Sejak awal menjabat, Prabowo memang dikenal sebagai pemimpin yang kerap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Ia berulang kali menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan bangsa yang hanya bergantung pada impor, bukan bangsa yang membiarkan rakyatnya menganggur tanpa kepastian. Di Hambalang, pesan itu kembali ditegaskan dengan lebih keras dan lebih nyata. Di hadapan para pengusaha, Prabowo berbicara dengan gaya khasnya yang tegas namun penuh kepedulian. Ia tidak bertele-tele. Ia langsung menyampaikan kegelisahannya melihat masih banyak rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan. Anak-anak muda yang lulus sekolah namun bingung melangkah. Para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Para kepala keluarga yang harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Prabowo, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir, pemerintah harus bergerak, dan dunia usaha harus menjadi mitra utama dalam perjuangan ini. Ia mengajak para pengusaha untuk tidak hanya berpikir tentang keuntungan semata, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara khusus menyoroti sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja. Industri tekstil, garmen, alas kaki hingga industri pendukung lainnya disebut sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Sektor-sektor ini selama puluhan tahun telah menjadi tempat bergantungnya jutaan keluarga di berbagai daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera dan Sulawesi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor-sektor ini menghadapi tantangan berat. Serbuan produk impor murah, biaya produksi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, serta ketatnya persaingan global membuat banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi, bahkan menutup usahanya. Akibatnya, ribuan hingga jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian. Prabowo memahami betul situasi ini. Karena itu, ia mendorong agar industri nasional kembali diperkuat. Ia meminta para pengusaha untuk berani berinvestasi, berani memperluas usaha, dan berani membuka pabrik-pabrik baru di dalam negeri. Menurutnya, jika industri dalam negeri kuat, maka lapangan kerja akan terbuka luas, dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Ia menyadari bahwa pengusaha tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan regulasi yang jelas, birokrasi yang sederhana, serta kepastian hukum yang kuat. Tanpa itu semua, investasi akan sulit berkembang. Karena itu, dalam dialog tersebut, Prabowo membuka ruang bagi para pengusaha untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Ia ingin mendengar langsung apa saja hambatan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari perizinan yang berbelit, biaya logistik yang mahal, hingga persoalan energi dan upah tenaga kerja. Para pengusaha pun menyambut ajakan ini dengan antusias. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Presiden untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat industrialisasi. Menurut mereka, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat manufaktur di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Sumber daya manusia melimpah, pasar domestik besar, dan posisi geografis yang strategis adalah modal utama yang tidak dimiliki banyak negara lain. Namun, mereka juga jujur menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan.
Persaingan dengan produk luar negeri, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi rendah, menjadi ancaman serius. Selain itu, perubahan teknologi dan digitalisasi juga menuntut dunia usaha untuk terus beradaptasi. Meski demikian, pertemuan di Hambalang itu memunculkan optimisme baru. Ada semangat kolaborasi yang terasa kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Bukan lagi hubungan yang saling mencurigai, tetapi hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tujuan bersama. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan memperkuat kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri. Mulai dari perlindungan terhadap produk lokal, insentif pajak bagi investor, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Semua itu dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi produsen yang disegani. Bagi Prabowo, membangun industri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal harga diri bangsa. Ia percaya bahwa bangsa yang mampu memproduksi sendiri kebutuhan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat. Bangsa yang tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing, bangsa yang berdiri tegak di tengah persaingan global. Dampak dari kebijakan ini tentu sangat besar bagi rakyat. Jika industri tekstil, garmen, dan alas kaki kembali bangkit, jutaan lapangan kerja bisa tercipta. Anak muda tidak perlu lagi merantau jauh tanpa kepastian. Para ibu rumah tangga bisa kembali membantu ekonomi keluarga. Daerah-daerah industri yang sempat lesu bisa kembali hidup. Lebih dari itu, kebangkitan industri juga akan mendorong pertumbuhan sektor lain, transportasi, logistik, perbankan, perdagangan, hingga UMKM akan ikut bergerak. Inilah yang disebut efek domino ekonomi. Satu sektor bangkit, sektor lain ikut terdongkrak. Namun, jalan menuju kebangkitan tentu tidak mudah. Janji dan komitmen harus diwujudkan dalam langkah nyata. Kebijakan harus benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi slogan. Pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan. Transparansi harus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Disinilah peran masyarakat menjadi penting. Rakyat berhak mengawasi, mengkritisi, dan memberikan masukan. Karena pada akhirnya, semua kebijakan ini dibuat untuk mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk masa depan anak-anak mereka. Pertemuan di Hambalang mungkin hanya berlangsung beberapa jam saja, namun dampaknya bisa dirasakan bertahun-tahun ke depan. Ini bisa menjadi titik awal kebangkitan industri nasional, atau sebaliknya, bisa menjadi sekedar catatan sejarah jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Prabowo tampaknya menyadari betul tanggung jawab besar di pundaknya. Ia tidak ingin dikenang sebagai pemimpin yang hanya pandai berpidato. Ia ingin dikenang sebagai pemimpin yang bekerja, yang berjuang, dan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Ketika para pengusaha meninggalkan Hambalang sore itu, mereka membawa lebih dari sekedar notulen rapat. Mereka membawa pesan moral, amanah, dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Harapan akan pekerjaan yang layak, harapan akan masa depan yang lebih cerah, harapan akan Indonesia yang lebih mandiri dan bermartabat. Kini, bola ada di tangan semua pihak. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berjalan bersama. Jika kolaborasi ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan keluar dari bayang-bayang pengangguran, tetapi juga melangkah menuju era baru sebagai kekuatan ekonomi yang disegani dunia. Dan di balik semua itu, pertemuan sederhana di Hambalang akan dikenang sebagai awal dari sebuah perubahan besar, perubahan yang lahir dari keberanian untuk bermimpi, bekerja, dan berjuang demi bangsa dan negara.